Halo guys, kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan dan berbagi ide bisnis produk dimsum. Sebelum melanjutkan ke materi, kami ingin memperkenalkan diri. Ada yang pertama Triafira, kedua Putri Aulia, ketiga Farena Sela, yang terakhir Amalia Rahmawati. Oke, kita langsung masuk materi yang pertama, yaitu tentang apa itu dimsum. Dimsum adalah makanan kecil yang berasal dari Tiongkok. Disajikan dalam porsi kecil dan biasanya dimakan sebagai camilan atau hidangan pendamping. Pentingnya pengembangan produk dimsum. Dimsum semakin populer di berbagai negara, termasuk Indonesia, sehingga penting untuk terus berinovasi dalam produk dimsum agar tetap relevan dan menarik bagi konsumen. Dan selanjutnya materi yang kedua tentang tujuan pengembangan inovasi rasa. Menciptakan varian rasa baru untuk memenuhi selera pasar yang terus berkembang. Peningkatan kualitas, meningkatkan kualitas bahan baku, dan proses produksi untuk menghasilkan dimsum yang lebih lezat dan berkualitas. Diversifikasi produk, mengembangkan varian yang lebih sehat, dan sesuai dengan tren diet atau gaya hidup sekarang, menjangkau pasar lebih luas, menciptakan produk yang dapat menarik kalangan konsumen. Dan materi yang ketiga tentang riset pasar, tren, konsumen, permintaan akan makanan sehat dan praktis semakin meningkat. Konsumen muda cenderung mencari makanan unik dan instagramable. Analisis kompetitor, persaingan di industri dimsum semakin ketat. Namun masih ada ruang untuk inovasi, terutama dalam hal rasa, penyajian, dan kemasan. Dan yang keempat materi tentang konsep produk, varian rasa baru, rasa fusion seperti dimsum pizza, dimsum kebab, atau dimsum vegan. Inovasi tekstur, mengembangkan dimsum dengan tekstur baru, seperti dimsum dengan kulit lebih renyah, atau dimsum isi keju yang meleleh, kemasan praktis dan ramah lingkungan untuk menarik konsumen yang peduli terhadap keberlanjutan. Dan yang kelima materi tentang proses pengembangan produk. Tahap 1. Ide dan konsep brainstorming. Ide produk baru berdasarkan tren pasar dan preferensi konsumen. Tahap 2. Pengujian resep. Uji coba resep baru dan evaluasi dari segi rasa, tekstur, dan kualitas bahan. Tahap 3, pemasaran dan branding, membangun identitas. Merek yang kuat dengan strategi pemasaran yang menarik. Tahap 4, produksi dan distribusi. Mengoptimalkan proses produksi dapat didistribusikan dengan efisien ke pasar. Dan materi yang keenam tentang keunggulan, kualitas bahan baku. Menggunakan bahan baku premium dan fresh, proses produksi higienis, memastikan standar kebersihan dan kualitas di setiap tahap produksi, harga bersaing, menawarkan dimsum dengan harga yang terjangkau bagi berbagai kalangan konsumen. Kemasan menarik dan praktis, menyediakan kemasan yang mudah dibawa dan ramah lingkungan. Dan yang ketujuh, materi tentang strategi pemasaran. Pemasaran digital, meningkatkan kehadiran di media sosial dan platform e-commerce. Promo dan diskon, menyediakan penawaran menarik untuk menarik konsumen baru. Kolaborasi dengan influencer, menggunakan influencer kuliner untuk memperkenalkan produk baru. Dan yang terakhir, materi tentang keuntungan, perkiraan penjualan, estimasi, jumlah produk yang dapat terjual dalam waktu tertentu berdasarkan riset pasar. ROI Return on Investment, menghitung potensi, pengembalian modal dalam jangka waktu tertentu. Oke, kesimpulan hasil dari materi kami yaitu inovasi dalam dimsum. Pengembangan produk dimsum yang terus berinovasi akan membantu merek tetap relevan dan menarik di pasar. Peluang pasar. Dengan strategi yang tepat, produk dimsum bisa menjangkau pasar yang lebih luas dan menghasilkan keuntungan yang signifikan. Berikut dokumentasi pembuatan dimsum. Sekian materi dan penjelasan ide bisnis dimsum dari kami. Apabila ada masukan dan salah, mohon maaf. Terima kasih.